Nama saya Hendrikus Eko Rianto. Hendrikus Baptis. Eko itu anak pertama. Orang Jawa kan Eko, Rianto yang nama keluarga. Saya dua bersaudara. Adik saya laki-laki, tapi tahun 2015 jadi itu dipanggil Tuhan. Jadi sekarang saya anak tunggal. Dia polisi di Polda Metro, lalu dia kecelakaan meninggal. Jadi sekarang ya anak tunggal. Nah, saya asli dari Parwi Klepu, aslinya Sleman, Yogyakarta. Umur saya, wah ini kelihatan tua nih, 43. Ya, 43. Jadi saya meninggal umur 31 waktu itu. Itu jadi ibu saya juga Katolik dulu, memang bukan. Jadi Katolik, keluarga Katolik ya. Begitu. SD saya di Kanisius, SMP Kanisius, lalu setelah SMP saya masuk Motoyudan. Lalu baru waktu itu memilih saya masuk MSF. MSF jadi ya pernah di Banteng ini dulu tahun 96 akhir dari 97 awal 97 sampai 2004 tapi jadi ya kenal beberapa umat dan mungkin tapi banyak nggak kenal saya. Saya nggak terkenal. Hobi saya tuh berubah-ubah. Jadi gini, saya hobinya sebenarnya lebih apa ya, semua olahraga suka. Tapi ketika saya ngalamin cedera tahun 2000 berapa ya? 2000-an saya tuh cedera kaki hingga saya nggak bisa olahraga lagi dengan baik. Hobi saya sekarang lebih apa ya? Saya tuh aslinya suka motoran, saya tuh hobinya. Motoran. Maka saya sangat di jalan misi naik motor. Itu touring itu kan. Dulu kita modifikasi ini OMK bukan OMK. Umat mengadakan touring. Bahkan rencananya nih bulan April yang lalu itu. Dengan Piot. Mau touring motor, sukanya itu motoran hobinya itu. Yang hobi lain dulu sih pernah hobi nonton tapi lama-lama berubah karena mungkin situasi ya. Tapi yang paling kegiatan saya senang itu lebih itu ya motoran terus kunjung-kunjungan itu saya senang gitu tuh. Senang dengan Romo Yohanes Maraviani. Bagi saya dia beliau Romo yang sederhana menghayati hidup, pelayanan. Jadi lakukan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Itu Mother Teresa kan juga beliau juga bagi saya juga inspiratif. Yohanes Maraviani, Bu Teresa itu katakan juga. Dan itu yang paling utama adalah Yesus bagi saya. Kayak Yesus itu sungguh apa ya? Hidup saya, sukacita saya, kebahagiaan saya. Saya bersyukur jadi orang Katolik, bersyukur jadi MSF. Kelas 3 di Mertoyudan itu kan memilih. Waktu saya juga bingung ya milih apa, tapi dulu saya ingin milih tarekat lain di luar Semarang. Terus romonya mengatakan jangan, kau pilih yang di Semarang. Semarang, kamu tuh dari Semarang ya kembangan Semarang dulu. Waktu itu begitu. Saya nggak ikut tarekat yang mau saya pilih ya. Akhirnya waktu itu kan pilihan banyak ya, Projo, MSF, SY sama UKSO. Semarang kan 4 itu. Projo Semarang, SY, MSF dan UKSO. UKSO saya nggak mungkin ya karena saya bukan tipe orang yang gini terus ya. Bukan pertapa yang harus jam 3 bangun, itu saya merasa ya bukan. Saya ingin yang aktif. Lalu waktu itu Projo atau SY itu di tempat kami Parwi Klepu itu SY kan terkenal karena pendiri Romo Paroki kami. Saudara juga SY. Lalu waktu saya Projo saya tidak begitu karena bagi saya itu Projo itu nanti tidak hanya kerja di Semarang tok. Saya ingin jadi Romo kerja yang jauh. Lalu antara MSF atau SY. Nah, lalu saya pilih MSF. Kenapa MSF? Pertama dari namanya itu keren waktu itu. MSF, Master of Science Finance. Waktu itu saya kok wah MSF itu keren. Saya nggak kenal karena saya nggak kenal nama MSF. Di Paroki saya bukan MSF. Lalu saya mencoba cari tahu apa ini MSF ini. Oh, misionaris keluarga kudus. Saya coba mencari tahu, belum kayak sekarang ya, bisa browsing di internet, belum tahun 96 itu, belum 96 belum, jadi 92, 96 di Mertoyudan. Saya baca-baca buku tentang MSF itu apa, lalu ya akhirnya kekeluargaan, misionaris yang membangun keluarga dan panggilan itu saya waktu mencoba dari kutip mendaftar, ya akhirnya pilihan saya. Jadi kalau ditanya milih apa MSF, ya itu yang
kok saya merasa ini yang misionarisnya itu kelihatan. Nah, dan waktu itu yang menarik saya baginya adalah begini, PR itu udah banyak, PR itu banyak, saya baca buku itu PR banyak, yang masuk PR juga banyak, SC juga banyak, waktu ada 10 atau berapa teman saya, MSF nggak ada, saya kan masa akhir loh, masa juga MSF ini nggak ada yang masuk ini, saya masuk mungkin mah diterima karena satu-satunya tuh jalan, akhirnya ya ini paling sedikit aja baca itu dari anggota itu paling sedikit MSF, karena saya ingin ini MSF yang paling sedikit. Saya juga belum gitu kenal sebenarnya secara spiritualitas juga belum kenal, tapi ada misionaris keluarga. Hingga saya yang paling sedikit yang saya pilih antara 3 itu, dan akhirnya saya masuk MSF. Gitu ceritanya, tahun 96 saya masuk MSF di Novisiat Salatiga. Tugas saya 2004 saya pertama tugas di Paroki Jagakarsa, Jakarta. 2 tahun, kemudian saya disuruh studi. Waktu itu saya studi S2, S1 kan teologi ya, S2 finance, keuangan. Waktu itu saya juga bingung ya, saya mau tugas studi, pilih sendiri, cari sendiri. S1-nya teologi, S2-nya kan finance kan sudah jauh sekali. Saya belum kayak sekarang ya, waktu itu belum kayak sekarang bisa googling dan lain. Dulu bingung, saya tanya teman-teman nggak pada tahu. Lalu ada Ahmad Jaya, ada Prasetya Mulia di Jakarta, ada di Filipina dan lain. Lalu saya waktu bingung ya. Saya nyoba di mana-mana tuh akhirnya saya kok di detik terakhir di Kompas saya baca ada informasi IBI, Institut Bisnis Informatika Indonesia. Akhirnya saya itu baca tuh IBI di Sunter. Saya nyoba ke situ tanya-tanya itu masuk di situ. Jadi memang bisnis milik Pak Kwiyadi waktu itu, pemiliknya Institut Bisnis Informatika Indonesia. Lalu saya 2 tahun S2 itu, lalu setahun ngurusi misionaris namanya prokur misi, sambil waktu saya kerja sebagai ekonom biara Sunter. Jadi setiap komunitas ada ekonomnya, ekonom bagian rumah tangga saya di situ. Lalu setelah itu saya dipindah ke Salatiga di Novisiat, juga ekonom juga, rumah tangga juga. Lalu saya pindah Semarang juga ekonom juga. Jadi saya hampir 13 tahun di keuangan itu. Lalu saya pindah ke Banteng itu, kurang lebih gitu tugas saya. Jadi setelah selesai di Banteng saya mendapat tahun sabbatical, jadi tahun untuk istirahat penyegaran. Kalau di tempat lain juga ada tuh tarikan lain, nah itu bisa retret, bisa kunjungan ke misi, bisa kursus dan lain-lain. Iya, tahun sabat. Tapi ya gak tahu karena corona ini ya kurang tahu ya. Tapi yang jelas saya ingin penyegaran memang untuk semacam sabbatical kan, berhenti dari kerjaan lalu kembali ke komunitas, menggali semangat keluarga kudus. Itu sih. Juga pernah ngalami tugas yang sebentar, 8 bulan nggak sampai itu di Salatiga. Jadi bagi saya itu tugas mau sebulan, 2 bulan, setahun itu sama ya. Yang bagi saya di Banteng ini yang menarik adalah umat itu luar biasa menghargai, menghormati Romo. Di Banteng ini saya betul terkesan banyak orang pinter, dosen, profesor, doktor, dan macam-macam. Tapi mereka tuh apa ya, rendah hati. Jadi kerendahan hati itu yang bagi saya luar biasa. Umat Banteng itu rendah hati. Betul. Itu yang membuat saya tertarik adalah banyak profesor, dosen, bahkan profesor, dokter. Saya setelah misa di gereja, saya keluar, saya kenal dengan bapak-bapak, lalu kenal ngomong-ngomong biasa, dia profesor, dokter, saya nggak tahu. Tapi tetap dengan khotbah, tetap minta didoakan, dan diberkati. Itu bagi saya luar biasa Umat Banteng itu. Dan yang menurut ada guyup. Jadi yang yang pinter S3, udah profesor sama yang tidak pun tetap bisa bergaul, menyatu itu. Dan yang tanda kutip kaya dan itu bisa menyatu. Lingkungan kita itu sangat kompak. Makanya ada COVID ini, tahu? Ada lingkungan yang kreatif, mengumpulkan dana lalu dibagikan dan hingga inilah gereja yang luar biasa. Jadi tidak hanya misalnya banyak umat, tapi juga sehari-hari juga saya merasakan sendiri, banyak melihatnya, merasakan guyup, rendah hati, dan support. Coba kalau waktu itu di depan gereja kan ada itu loh, kita kerja bakti, umat datang, nyapu semua, hampir tiap kalau nggak salah Sabtu dan Senin. Sebelum corona ya, ini saya amati luar biasa, karena setelah corona kita kan tutup. Jadi itu yang umat luar biasa, jadi mencintai walaupun nggak punya gereja, kita nggak punya gereja, tapi
sungguh guyupnya itu luar biasanya, dan dimanapun umat itu sungguh tadi guyup, kompak, lalu juga rukun dan saling menghargai, dan untuk gereja itu mereka luar biasa. Terus yang terakhir kesan saya adalah umat Banteng itu sangat aktif. Saya mengalami di sini selama saya keliling-keliling kan di Semarang, juga saya keliling paroki-paroki ya, membantu di paroki-paroki. Nah itu Banteng itu nggak pernah sepi anti paroki itu, sampai rebutan tempat untuk rapat, untuk pertemuan, sampai untuk latihan kur, sampai kesulitan. Itu bagi saya ini gereja yang hidup, Banteng yang hidup, gitu, merah, yang sungguh semangat. Itu saya menemukan di sini. Tidak hanya misa juga bagus, kurnya juga bagus, petugasnya juga tersiapkan dengan baik, ada kelompok lektor latihan, bahkan mau jalan salib juga ada latihan, kursus membaca doa jalan salib. Itu paroki lain mungkin tidak, Banteng dikumpulkan sini, dan orang antusias datang, anak-anak misioner kumpul semua. Jadi bagi saya keluarga, mungkin Mudika yang perlu, karena mungkin Mudika banyak kesibukan ya, wadah-wadah yang begitu apa ya, mungkin nanti ke depan ya. Tapi bagi saya nggak apa-apa, yang penting kan aktif di kampus, tetap ke gereja, tetap punya teman Katolik, komunitas Katolik, tidak harus tingkat OMK. Itu bagi saya yang saya luar biasa tahu. Itu saya kira apa ya, Banteng ini harapan malah hampir semua program tercapai. Memang kita rencananya itu kami juga sepakat itu, jadi akan membangun itu loh, tempat bukan bangunannya, tapi memberi wadah pada kegiatan umat yang banyak itu. Rencana kan akan mengembangkan pertemuan paroki itu, yang itu penting. Bagi saya itu sangat penting, bukan soal kok sedang bangun sih, enggak, saya enggak suka bangun, tapi butuh tempat. Maka umat yang potensial ini diberi tempat. Nah itu yang penting. Kalau gereja kita sudah, kita nggak punya gereja, mungkin selama akan punya gereja sendiri, tapi kan pihak MSF kan baik hati ya, jadi gereja biara kan tetap jadi dipinjamkan atau untuk umat itu sudah baik. Tapi bagaimana kita yang nggak punya gereja ini mengembangkan itu tempat untuk OMK. Bahkan paroki ini susahnya adalah untuk nyimpan barang-barang itu nggak ada, itu yang kadang kasihan ya. Tempatnya terbatas sekali. Kita bukan soal bangun-bangun, tapi bagaimana dibutuhkan. Lalu saya itu harapannya juga dari dulu dia bisa parkir belakang itu bisa diberi akses itu, jalan. Jadi kan kalau ada bicaranya itu entah kepanjangan dari belakang itu bisa ke depan, dari belakang ke depan. Itu saya dari dulu tuh saya pikirkan, saya bukan soal fisik ya, tapi umat hari Minggu itu kan misalkan ngeri itu, banyak parkiran belakang kan kadang kosong, karena nggak tahu atau nggak mau. Maka saya berpikir dengan Ruang Yudi itu caranya supaya ada jalan ini, minimal satu masuk dan keluar, itu penting sekali. Karena kalau gereja kita nyaman, parkirnya juga nyaman, itu ya tadi saya senang kesejahteraan nyaman. Itu kan dengan firman Tuhan kan gembira supaya kita syukur, dan saya yakin umat pasti akan membantu. Wong itu untuk umat. Jadi kalau soal dana ya, mari kita gotong royong bersama, yuk cari ambil dana untuk bikin jalan ke, entah membongkar sekretariatan atau antara sekretariat dan pastoran itu diberi jalan. Itu dari saya tuh dari dulu awal-awal tuh pertama saya lihat ini kasih pengalaman, parkir belakang nggak termanfaatkan dengan baik, nah, depan penuh, nah itu. Padahal kan kita punya lahan, jadi dibeli dengan nanti juga dengan umat juga, uang umat juga ya. Ini mana? Kalau pada kampung kan ya jalan sempit ya. Kalau bisa nih bisa keluar masuk jalan Kaliurang itu, keluar masuk situ lalu belakang, saya kira lebih nyaman. Itu saja. Soal umat sendiri saya kira sudah baik. Dewan juga sudah. Parokinya paroki tua juga. Jadi sudah secara apa ya? Secara teori pun sudah lebih paham soal program-program keuskupan. Umat juga sudah, setiap ada kegiatan begitu diumumkan, umat sudah tahu itu yang katekisnya siapa, yang memandu siapa, yang ini. Jadi KOR juga sudah siap. Maka saya kira ini sesuatu yang generasi saya kira ya cukup baik. Kaum muda itu sedang kita sapa ya, mereka juga bikin bantu parkir, itu bantu KOR, dan juga sudah dilibatkan banyak wilayah itu mengadakan kegiatan OMK. Itu saya kira baik. Missioner apalagi, Banteng itu missionernya
tersisa banyak banget yang mau melamar. Jadi saya kira regenerasi juga cukup baik. Itu aja. Umat Paroki Banteng yang terkasih, kita sungguh bersyukur di paroki ini hampir 1 tahun ini mengalami kasih dari umat yang luar biasa, merasakan gereja yang hidup ya di paroki ini. Pesan saya ya, semua ini sungguh persembahan kita pada Tuhan Yesus yang mencintai kita. Kita lanjutkan, kita jadi gereja yang hidup, yang kompak, yang guyup, yang saling bersama-sama memuliakan Tuhan, saling melayani, mewartakan kabar gembira, lebih bagi mereka yang susah, biar semakin sejahtera, dan kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus mencintai kita semua. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan saya, mungkin kata-kata saya yang kurang tepat, perbuatan saya mohon maaf. Dan kita saling mendoakan berkah dalam